Ada satuan Mas ini. Jadi satu gini kita jual 6.000. Karena crispy tulang lele mempunyai banyak khasiat dalam kesehatan, sehingga produk makanan ini banyak diminati. Dalam perkembangannya, budidaya ikan lele dapat memberikan berbagai macam manfaat, mulai dari benih, ikan segar, sampai ke masakan olahan yang berbahan dasar ikan lele. Dengan kreativitas dan juga manajemen yang baik, tentunya akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta selalu berupaya untuk mensosialisasikan gerakan gemar makan ikan bagi masyarakat Yogyakarta. Mengingat masih banyak masyarakat yang belum terbiasa mengkonsumsi ikan ataupun menjadikan ikan sebagai menu sehari-hari. Seluruh warga masyarakat di Yogyakarta, kami mengajak, mari bersama-sama kita selalu meningkatkan konsumsi ikan, makan ikan, khususnya kepada anak-anak, generasi muda kita, anak bangsa, agar mereka lebih sehat, lebih cerdas sebagai penerus generasi muda. Karena di dalam ikan sendiri terkandung berbagai mineral, protein, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah omega 3 yang bisa mencerdaskan otak anak-anak kita. Mengingat kandungan gizi dari ikan yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kualitas kesehatan masyarakat, alangkah baiknya masyarakat mulai memberikan tempat tersendiri terhadap menu ikan sebagai bagian dari kebutuhan asupan gizi sehari-hari. Gerakan memasyarakatkan makan ikan. Gemar ikan ini tidak kita sampaikan kepada anak-anak saja, tetapi kami sentuh pada ibu-ibu. Karena tersedianya menu ikan di meja itu bukan tergantung anak-anak, tetapi ibu mempunyai andil yang sangat besar. Jadi kami merambah kepada Dharma Wanita, PKK, kemudian dari ibu-ibu rumah tangga, mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan sebagainya. Sehingga manakala sudah tersosialisasi kepada ibu-ibu akan pentingnya ikan, ini tentunya akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ikan yang dibudidayakan sebenarnya dapat diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa menjadi berbagai macam olahan masakan. Dengan inovasi serta variasi masakan berbahan dasar ikan, diharapkan masyarakat Yogyakarta akan lebih peduli terhadap pentingnya konsumsi ikan yang kaya akan manfaat serta menyehatkan. Dengan makan ikan, pembentukan otak itu makin bagus. Jadi jaringan-jaringan otak, sel-sel otak, dan besarnya otak itu makin berkembang kalau kita makan ikan. Jadi makan ikan adalah sesuatu yang menyehatkan dan mencerdaskan. Sampai-sampai sekarang juga kita lakukan kegiatan gemar ikan itu kepada semua anak-anak, termasuk PAUD, SD, kemudian lansia, dan sebagainya. Ini beberapa upaya yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan konsumsi makan ikan di Yogyakarta. Peran besar serta tingginya tingkat konsumsi ikan bagi program Gemar Makan Ikan tentunya memerlukan dukungan ketersediaan pasokan ikan yang mencukupi bagi kebutuhan masyarakat Yogyakarta. Sehingga dapat menjadi peluang besar bagi masyarakat, terutama UMKM untuk berusaha di sektor budidaya dan pengolahan lele. Seiring dengan program Gemar Makan Ikan, pemerintah juga menggalakkan UMKM untuk memproduksi berbagai makanan olahan berbahan dasar ikan, terutama ikan lele. Hal ini terutama dimaksudkan agar masyarakat tak lagi ragu untuk mengkonsumsi ikan dengan berbagai variasi olahan.
tidak hanya dijual dalam bentuk segar, tetapi misalnya komoditas lele kita lakukan pengolahan menjadi pengasapan, crispy lele, abon lele, kemudian kita lakukan dendeng lele, sampai kepada tulangnya pun kita usahakan untuk bisa dimanfaatkan, dikonsumsi oleh manusia. Jadi setelah dagingnya kita file, kemudian durinya kita olah, kemudian kita jadikan sebagai camilan tulang ikan atau istilahnya cantik. Nah, di sana akan memberikan nilai yang cukup karena di dalam duri ikan sendiri juga mengandung kalsium yang cukup tinggi, bisa memperkuat tulang-tulang manusia. Dalam pelaksanaan kegiatan saling bersinergi antara pelaku-pelaku usaha di perbenihan yang kita kenal dengan unit perbenihan rakyat, kemudian para pembudidaya kita linkkan kepada pengolah, dan tentunya kita jalin juga kegiatan dengan pemasar-pemasar yang ada di Jogja maupun di luar Jogja. Dari segi bisnis, membudidayakan ikan, terutama ikan lele, baik dalam bentuk pembenihan maupun pembesaran, mempunyai prospek yang sangat baik seiring dengan gerakan gemar makan ikan yang terus disosialisasikan oleh pemerintah. Dengan teknik pemeliharaan yang benar, maka akan diperoleh hasil budidaya yang memuaskan dan diminati konsumen, serta dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat serta para pelaku usaha. Dengan cara seperti ini, tentu akan membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat, terutama untuk mensuplai kebutuhan ikan bagi UMKM-UMKM yang ada di berbagai daerah yang tersebar di Yogyakarta. Dengan gerakan gemar makan ikan, mari kita bersama-sama ikut menggerakkan perekonomian masyarakat. Tidak terasa pemirsa, sudah hampir 60 menit saya Nabila menemani Anda di rumah. Dan acara ini dapat diselenggara berkat kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Puspadanta Production yang beralamatkan di Jalan Imogiri Timur, kilometer 10 Kertau, Pleret, Bantul, dengan nomor telepon 7440717. Akhir kata saya Nabila undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa keikutsertaan ibu di dalam menentukan menu ikan di meja, maka ikan tidak akan tersedia di meja makan. Konsumsi ikan laut dan ikan tawar di dalamnya adalah mengandung omega 3, omega 6 yang memperkuat tumbuh kembang pikiran dari anak-anak. Dengan begitu saya mengharapkan maka konsumsi ikan di Yogyakarta akan lebih meningkat. Kebutuhan konsumsi lele di dalam negeri terus mengalami peningkatan sejalan dengan semakin populernya lele sebagai hidangan yang sangat lezat. Inogro Bogor tidak bergerak cuma di pembenihan lele, tapi juga pembesaran per hari antara 1,5 sampai 2 ton per hari. Kita selalu menggerakkan masyarakat untuk dapat mewujudkan Jogja sebagai pusat perbenihan, atau Bapak Gubernur mengistilahkan Jogja Seed Center. Jogja Seed Center adalah suatu program bagaimana kami menyediakan benih unggul bagi warga masyarakat Jogja yang memerlukan. Bukan hanya abon, tapi lele juga saya olah menjadi keripik. Dari hasil pengolahan ikan lele ini, UKM Hansa Food telah mendapatkan beberapa penghargaan. Biar bisa bandengnya bisa lunak. Sistem pemasaran bandeng Presto Duri Lunak Mina Mandiri Jaya dilakukan dengan cara menjualnya ke pasar-pasar tradisional. Pembuatan dendeng ikan oleh Ibu Siti Toyibah untuk 1 kali produksi bisa menghabiskan sebanyak 50 kg ikan lele. Untuk pembuatan crispy tulang lele, itu adonannya adalah kita menggunakan tepung maizena dan tepung beras. Jadi makan ikan adalah sesuatu yang menyehatkan dan mencerdaskan. Dengan gerakan gemar makan ikan, mari kita bersama-sama ikut menggerakkan perekonomian masyarakat.
Nah,